Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di bulan September 2022. Dan perlu saya ingatkan ya, seperti biasa, bahwa bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil yang cocok, diabaikan bila tidak cocok, dan perlu kamu ketahui bahwa bacaan ini bersifat vice versa. Jadi bila ada beberapa pesan atau sama sekali semuanya nggak cocok dengan kamu, bisa jadi itu bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu. Bisa jadi atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, anggota keluarga, teman, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan September ini ya. Oke, kali ini saya akan membacakan prediksi peruntungan kamu di bulan September, dan kira-kira apa yang menghalangi tujuan kamu atau kesuksesan peruntungan kamu ya. Apa kira-kira yang menghalangi peruntungan kamu di bulan September ini ya. Jadi diambil pesan-pesan yang cocok menurut kamu untuk kamu ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk kamu pelajari kira-kira apa yang perlu diubah, apa kira-kira yang perlu diwaspadai, atau gambaran besar bagaimana kamu bisa bersikap positif. Saya ngerasa energi kamu agak-agak berat ya di sini ya. Dari awal saya mau memulai membaca kartu ini, perasaan saya itu sesak gitu, konflik gitu, ngerasa pengen berhenti ya. Tapi yang namanya saya membaca tarot, yang gak mungkin saya berhenti kan gitu ya. Sementara 3 zodiak sebelumnya saya udah upload ya, jadi ini harus memang benar-benar harus saya selesaikan. Itu komitmen saya ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ya dihadapkan pada 2 pilihan nih, dimana kamu akan berhenti atau terus lanjut. Ada semacam rencana, ada semacam sesuatu nih yang kamu sudah rencanakan akan kamu mulai atau kamu kembangkan ya, atau kamu kerjakan. Ini semacam project ya, atau perjalanan ya. Karena beberapa di antara kamu saya ngerasa di sini pengen melakukan perjalanan keluar kota ya, ke luar negara. Pas banget ini ada the word, ada juga Ace of Wands ya. Ada rasa penasaran juga di sini saya rasakan bagi beberapa di antara kamu yang pengen mengalami sensasi baru atau pengalaman baru, semacam petualangan baru nih yang udah kamu rencanakan, ingin kamu eksekusi, ingin kamu rasakan gimana rasanya nih berada pada situasi yang baru, yang berbeda. Gimana rasanya nih mengerjakan suatu proyek yang berbeda, gimana rasanya nih berada di lingkungan yang berbeda, semacam gitu ya di sini ya. Dan sepertinya ya untuk beberapa di antara kamu ada nih yang mesti kudu memperhatikan cara kamu di dalam berkomunikasi, di dalam bersikap dengan orang-orang di sekitar kamu, karena ada konflik ya. Ada situasi di lingkungan pekerjaan atau karir atau usaha yang kamu geluti ini merupakan alasan yang membuat kamu mempertimbangkan antara kamu stay di karir kamu ini atau kamu berganti haluan gitu ya. Ya, ada beberapa di antara kamu udah menggeluti suatu project, udah dikerjain gitu, udah di tengah-tengah gitu. Tapi kamu ngerasa mandet di sini gitu ya. Jadi ragu antara kamu mau lanjut selesaikan itu atau kamu berhenti aja gitu. Nah, kalau menurut saya, saran saya sih, kalau misalnya project yang udah kamu kerjakan itu udah di ujung tanduk, udah itu finalnya, ibarat kamu menyusun skripsi ya. Kalau kamu menyusun skripsi
udah bab 5 nih, udah yang terakhir gitu ya, atau udah dalam tahap penyusunan skripsi walaupun kamu sedang memulai bab 1 gitu kan, tapi karena menyusun skripsi adalah final test di kampus, kenapa harus berhenti kan gitu ya, lanjutin aja terus gitu ya. Ya, ada beberapa di antara kamu nih yang mengikuti pendidikan sekolah ya, mengikuti seminar ya, ada yang memperdalam wawasan skill di bidang tertentu, dan kamu pengen nih meng-create sesuatu yang baru di sini, tetapi ada konflik batin, ada keraguan pada diri sendiri, ada juga keraguan terhadap hasilnya di depan, apakah akan memuaskan atau malah sebaliknya. Ya, saya ngeliat beberapa di antara kamu di sini terlalu banyak menganalisis, terlalu detail nih membuat penilaian baik project atau karir yang kamu geluti itu ya baik atau enggak gitu. Ya, ibarat nih, contohnya ketika kamu dealing dengan seseorang gitu ya, kamu terlalu detail menilai seseorang ini gitu, mengenai sifatnya, karakternya, cara dia di dalam bekerja, cara dia di dalam berinteraksi gitu ya. Nah, kalau kita terlalu detail menilai segala sesuatunya kan nggak akan ada selesainya, nggak ada yang sempurna kan gitu. Nah, demikian juga ketika kamu dealing dengan proyek yang kamu tangani ya. Kamu contohnya sebagai seorang penulis gitu, kamu terlalu detail nih di dalam menulis, nggak selesai tulisannya ya, pengennya perfect gitu ya kan, ujung-ujungnya nggak selesai. Kamu seorang komposer, penulis lagu nih gitu ya, kamu pengen membuat sesuatu yang baru di sana, aransemennya, liriknya ya, pengen membuat gebrakan ya, kamu pengen menarik perhatian pendengar gitu, tapi yang ada karena sifat perfeksionis tadi nih, ini jadi mandet gitu ya, bisa-bisa nggak jalan, nggak tercapai ya, deadline-nya nggak tercapai gitu ya, karyanya juga nggak teraccomplish, nggak selesai gitu. Ada beberapa di antara kamu nih yang pengen menjadi pembicara, menjadi speaker gitu, tapi ragu-ragu untuk naik panggung gitu ya kan. Nah, apa nanti kata orang, bagaimana penilaian mereka, aduh bisa nggak aku. Nah, kalau terlalu banyak mikir seperti ini yang nggak akan go public ya kan, nggak akan muncul nih, nggak akan dilihat oleh banyak orang gitu ya. Ada beberapa di antara kamu yang pengen memulai bisnis, terlalu banyak mikirin soal keuangan ya, terus gimana nanti untungnya ke depan ya. Ada juga nih, saya ngerasa di sini ada juga ini yang pengen travel keluar negeri gitu ya. Contohnya kamu adalah seorang sailor gitu ya, kamu pelaut, di satu sisi kamu udah punya bisnis gitu ya, udah kamu jalani bisnis di darat gitu, tapi karena gaji ke laut itu lebih banyak, kamu juga tertarik, ada peluang di sini nih untuk melakukan perjalanan tadi gitu ya. Ya, pengen gitu ya, tapi kamu mikir lagi, nanti kalau misalnya aku jalan-jalan ke sana ya, aku kerja di laut, gimana dengan bisnisku yang di sini. Jadi dilema gitu ya. Ya, jadi walaupun ini adalah bacaan untuk karir, ini juga bisa untuk beberapa di antara kamu yang punya plan untuk menjumpai pasangan ya, yang LDRan gitu ya. Ya, karena ada konflik ya, ada sesuatu hal yang menjadi penilaian yang negatif di pikiran kamu mengenai pasangan kamu atau tempat yang kamu tuju, terakhir kamu jadi bimbang gitu. Saya ngerasa di sini pikiran negatifnya itu terlalu banyak, dan ini dampak dari analisa yang terlalu detail. Ya, sebenarnya nih ya, alam bawah sadarmu itu nggak sabaran lagi, pengen mengeksekusi, pengen menyelesaikan proyek yang udah kamu mulai ya, pengen membuat perubahan di karir kamu, pengen melakukan perjalanan, pengen berganti karir, itu ada di sini ya, pengen upgrade. Bagi kamu yang punya masalah
Ya seperti dalam penyusunan tesis ya, pengen segera menyelesaikan itu. Dorongan itu ada dari dalam gitu, dan suara intuisi kamu udah ngetuk-ngetuk kamu nih, ya bilang gini, Virgo, kamu harus selesaikan apa yang udah kamu mulai, apa yang sudah kamu kerjakan gitu, jangan ragu lagi gitu ya. Nah sebenarnya di sini ya kamu perlu menilai gambaran besarnya juga gitu. Terkadang kan di dalam menganalisa seseorang, situasi atau lingkungan di mana kita berada, hal yang baik memang kita menganalisa secara detail gitu ya. Tapi ada baiknya setelah kita teropong, ya kita harus melepas teropong itu lagi gitu. Kita lihat gambaran besarnya lagi gitu ya. Karena no one is perfect, gak ada yang sempurna gitu. Intinya adalah senantiasa dengarkan suara hati kamu. Suara hati kamu pengennya kamu gimana? Ya, tetap berada di karir kamu yang sekarang atau kamu berganti karir. Kalau saya ngelihat di sini nih ya, dengan adanya Eight of Pentacles, ini menjadi modal kamu nih. Kalaupun kamu pengen berganti karir, ini bisa. Ya, ada situasi ya, semacam ngerasa jenuh ya, ngerasa berat kali berada di lingkungan pekerjaan atau karir yang kamu tekuni ini. Untuk beberapa ya berkembang, tapi nggak semua. Ada beberapa yang menurut kamu perkembangannya itu butuh proses, butuh waktu gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang pop up gitu ya, bukan sesuatu yang dipanasi langsung dia pop up gitu, seperti popcorn gitu ya. Jadi dia lama banget prosesnya baru menghasilkan gitu ya. Ya saya nggak mengatakan ini semuanya gitu. Untuk beberapa dari sumber penghasilan kamu menghasilkan, tetapi nggak semua. Ada beberapa yang membuat kamu ngerasa kurang cukup nih penghasilan aku di sini. Kok project atau bisnis yang aku tangani di bagian ini kok kurang berkembang ya gitu. Nah ini yang menjadi salah satu faktor kenapa kamu berkeinginan untuk ibarat memulai suatu project baru gitu, atau berpetualang ya, melakukan sesuatu yang baru di karir kamu ya. Oke, saya akan klarifikasikan dulu ya untuk Virgo. Iya, Virgo ada the World, ada the Devil, ada Five of Cups, ada Knight of Pentacles, ada Ace of Swords, Eight of Pentacles, the Hangman, Page of Pentacles, Nine of Wands, the Wheel. Ya, saya tertarik nih dengan melihat the Hangman di sini ya. Intinya kalau kamu ingin membuat perubahan yang baru di dalam karir atau kehidupan kamu ya, ada suasana baru di sana, ada energi fresh ya, ada pengalaman baru yang kamu dapatkan, harus berani gitu di dalam mengambil tindakan, mengambil keputusan ya, harus berani ini gitu menghadapi tantangan yang baru yang mungkin kamu rasa ini membuat kamu khawatir gitu ya. Kalau biasa ya, kalau kita mau berkunjung ke suatu tempat misalnya, kan agak was-was nih, gimana nanti di sana gitu ya, apakah aku akan ketemu dengan orang-orang yang baik, gimana nanti karirku di sana, di lingkungan baru, apakah akan lebih baik di sana atau yang sekarang gitu. Nah untuk beberapa di antara kamu yang pengen menikah, ada juga nih ya, beberapa di antara kamu ada yang pengen menikah sama Capricorn nih gitu ya kan ya, sesama energi ada nih, cuman LDRan gitu ya. Gimana nanti masa depanku dengan si dia gitu ya kan. Nah, banyak sekali ini mikir-mikir yang negatif gitu di sini ya, ada energi toksik nih
Dan ini energi toksik ini akibat kamu terlalu detail di dalam memikirkan hal-hal yang fokusnya itu menarik, ada sesuatu hal yang menarik fokus kamu itu jadi kayak hal-hal yang negatif gitu. Kalau kita terlalu fokus terhadap hal-hal negatif atau kekurangan seseorang atau suatu pekerjaan, ya kan, yang ada yang kita alami itu adalah kekecewaan, energi pesimis, nggak semangat, nggak termotivasi untuk melaksanakannya, ya. Awalnya termotivasi gitu ya, sangat berambisi gitu, tapi karena udah mikir-mikir negatif, jadi mandek dia di tengah gitu ya. Ada nih, ini the word ya. Di sini juga the word. Ada beberapa di antara kamu pengen berlayar di sini. Pengen melakukan perjalanan internasional, antar kota juga ada, ya. Dan di sini ada Knight of Swords. Sebenarnya kamu adalah seseorang yang bisa accomplish many things at once. Kamu bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang singkat ya, pada waktu yang bersamaan. Ya, kamu bisa menyelesaikan masalah juga. Ya, kamu bisa juga tampil ini ya di publik. Kalau kamu misalnya ini ya, kalau secara impulsif nih ya tampil di publik, ini bakalan masa bodoh, udahlah maju aja ke depan gitu ya. Ya, beberapa di antara kamu ada yang seperti stand up comedy atau ada yang selebgram ya, selebriti gitu contohnya gitu ya. Kalau tiba-tiba dipanggil ke depan untuk membuat speech, ya ada beberapa di antara kamu ya udah orang urus gitu ya, maju aja gitu. Secara impulsif dia bisa maju gitu. Ya, kalau dari dalam diri ya ragu-ragu, khawatir aku bisa apa enggak gitu. Tapi kalau secara impulsif dia langsung maju gitu kan, lihat di situ gitu, nanti bisa gitu, bagus. Jadi yang menghambat diri kamu sendiri adalah sebenarnya pikiran kamu yang terlalu detail, juga mengarah dia ke negatif ya. Ini bisa mengurangi rasa optimis kamu ya, bisa membuat kamu menjadi stagnan di tengah-tengah gitu ya, nggak ada perkembangan ya. Kamu yang pengen skillnya lebih baik lagi bisa mandek gitu ya. Kamu yang pengen menyelesaikan skripsi bisa berjalan di tempat gitu. Kamu yang sedang menangani project, misalnya kamu lagi menyusun lagu nih gitu ya, nggak selesai gitu ya, menggantung dia. Kalau nggak kamu selesaikan, ini ujian akhir nih gitu, ujian akhir. Kalau kamu mengalami keraguan di sini ya, apakah aku akan menyelesaikan ini apa enggak? Apakah aku akan memulai kehidupan yang baru apa enggak? Apakah aku akan bergelut di karir yang baru apa enggak? Apakah aku akan menyelesaikan proyek ini apa enggak? Ini kamu harus stay connected to your spiritual guidance. Kamu harus terkoneksi dengan suara intuisi kamu. Ketika kamu gelisah nih, merasa nggak aman, merasa nggak damai, karena kamu berada pada situasi yang menggantung gitu ya, artinya ini adalah pesan dari spiritual guidance kamu. Kamu harus selesaikan apa yang udah kamu mulai gitu, apa yang udah kamu rencanakan, apa yang udah kamu janjikan pada diri kamu sendiri atau pada orang lain, itu harus kamu lunasi. Kalau enggak, ini akan menjadi masalah psikis buat kamu, beban pikiran, ya kan? Seperti kamu yang memiliki kreditan nih, ada utang gitu, selesaikan. Kalau enggak, ini jadi beban pikiran, ya. Sama halnya kalau misalnya kita ini nih di rumah aja pun kasusnya, misalnya kamu mau nonton aja nggak akan tenang kalau nggak kamu cuci dulu piring gitu kan, clean up gitu, cuci dulu piring, beresin semua yang di dapur, baru terasa nyaman kan kalau mau santai-santai, mau nonton ya, mau tidur-tiduran bebas gitu. Nah, itu dia ya. Kalau hasil akhir dari prediksi saya di sini ya, di bulan September ini, saya ngelihat beberapa di antara kamu ya akan terdorong secara impulsif nih ya untuk menuntaskan tugas tanggung jawab kamu di sini. Awalnya kamu ragu-ragu gitu ya, tapi kamu
wah masa bodoh, pokoknya selesai gitu ya. Nah ini kamu akan mendapatkan reward yang positif. Ya, ada beberapa di antara kamu yang tadinya ragu-ragu berganti karir. Orang bodoh udah langsung ganti aja gitu ya. Berhasil. Ya. Tapi ini tergantung dari kamu ya. Saya nggak menyarankan nih kamu harus ganti karir, enggak. Tergantung daripada kondisi kamu. Ada juga beberapa di antara kamu ini yang tadinya projectnya atau plannya itu nanggung. Ada keraguan untuk mengeksekusi itu ya. Nah, secara impulsif kamu akan berkata demikian, ah orang bodoh, aku harus segera menuntaskannya, gitu ya. Nah, di sebaliknya, ada beberapa di antara kamu ini energi toksiknya lebih besar mengikat kamu. Pada akhirnya kamu akan stay di tempat. Akan terus keadaannya akan menggantung. Jadi yang punya utang nih menggantung. Ya. Yang tadinya ada juga yang pengen berganti karir, ya bertahan aja di situ gitu ya. Ya, tadinya ada yang mau jalan-jalan, udah buat rencana, udah beli tiket, tapi karena energi toksik lebih besar di kamu, ya berhenti, batal gitu. Jadi ini antara iya sama enggak, 50-50. Ini tergantung dari kamu ya, seberapa peka kamu di dalam mendengarkan suara hati kamu, dan seberapa berani kamu di dalam mengeksekusi plan, rencana, atau sesuatu yang baru, pengalaman baru yang ingin kamu rasakan di depan. Ya, ini menyangkut masa depan ini saya lihat ya. Ini yang membuat kamu sangat dilema banget gitu. Ya. Jadi jangan sampai nih ya ada penyesalan di kemudian hari. Karena saya ngelihat ada beberapa di antara kamu akan menyesal pada keputusan sendiri. Kalau misalnya kamu nggak menuntaskan tugas tanggung jawab kamu, seperti menyelesaikan skripsi contohnya. Kalau nggak kamu selesaikan ini, pastinya ada penyesalan, merasa tidak puas dengan apa yang kamu udah dapatkan, apa yang kamu lakukan, dan apa hasilnya, apa yang kamu temui gitu. Ya. Jadi intinya keberuntungan kamu ya tergantung sama kamu. Ya. Seberapa peka kamu dengan spiritual guidance kamu. Ya. Bisa mendapatkan reward, bisa juga enggak. Bisa untung, bisa juga enggak. Ya 50-50, nggak ada 75% atau 60% enggak, 50% iya, 50% enggak. Oke, demikian untuk teman-teman Virgo ya, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia ya. Goodbye.